Hai, saya Aditya Bagus. Kembali lagi pada video saya. Video ini bertemakan pengertian flowchart dipergunakan untuk evaluasi akhir semester pada mata kuliah simulasi bisnis. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian flowchart. Flowchart atau yang sering disebut dengan diagram alir merupakan jenis diagram yang direpresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. Seorang analisis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, flowchart itu digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu, sedangkan untuk menghubungkan satu proses selanjutnya digambarkan dengan garis biasanya. Dengan adanya flowchart, setiap urutan proses dapat digambarkan menjadi lebih jelas. Adapun fungsi flowchart yaitu yang pertama, merancang proyek baru. Nah, ketika seseorang akan merancang suatu proyek, maka hal selanjutnya yang harus orang itu lakukan adalah menempatkan proyek tersebut dalam bentuk flowchart. Hal itu dapat membantu kita untuk merancang serangkaian langkah-langkah yang melibatkan keputusan bersama. Kedua, yaitu untuk mengelola alur kerja. Untuk mengelola alur kerja, flowchart adalah cara yang paling penting dilakukan, sebab flowchart berperan dalam penentuan integritas dari proses tersebut, yaitu dapat menciptakan hasil yang berkualitas berdasarkan prosedur. Yang ketiga, yaitu memodelkan proses bisnis. Proses bisnis yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keuntungan, melainkan rangkaian tugas yang sederhana sampai yang rumit, juga termasuk ke dalam proses bisnis. Tujuan permodelan flowchart dapat dilakukan untuk memberikan hasil yang konsisten dan dapat juga diprediksi. Keempat, yaitu mendokumentasikan setiap proses. Dalam menyelesaikan suatu proyek, perlu adanya dokumentasi proses. Dengan begitu, flowchart menjadi media yang bagus untuk memenuhi tujuan tersebut, jika dibandingkan dengan dokumentasi setiap melalui proses narasi. Kelima, yaitu mempresentasikan algoritma. Biasanya, sebelum menggunakan proyek ke dalam bentuk program, para perancang terlebih dahulu menentukan algoritma menyelesaikan proyek tersebut mengenai SDL, yaitu Specification Description Language, merupakan suatu spesifikasi bahasa untuk mendeskripsikan perilaku sistem tersebut. Keenam, yaitu mengaudit proses. Secara umum, flowchart dapat dilakukan atau digunakan untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi dalam setiap proses itu sendiri. Flowchart dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan dengan cara setiap langkah dari proses ke dalam segmen yang lebih kecil. Adapun di sini, simbol-simbol flowchart yang biasa digunakan yaitu berdasarkan jenisnya. Simbol yang pertama adalah simbol arus. Nah, ini biasanya digunakan dalam kategori sebagai simbol penghubung. Beberapa simbol tersebut yaitu simbol garis atau slow direction. Ini berfungsi menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya, yaitu menyatakan arus suatu proses. Adapun communication link atau bisa berbentuk seperti gunung itu berfungsi untuk transmisi data satu lokasi ke lokasi lain. Adapun simbol lingkaran atau konektor namanya, itu digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses suatu ke proses berikutnya di halaman yang sama. Adapun offline connector, ini seperti bentuk rencana terbalik. Ini digunakan untuk menyatakan sambungan proses yang suatu ke proses berikutnya dengan halaman yang berbeda. Kedua, simbol proses atau processing symbol. Sesuai dengan namanya, simbol proses ini digunakan untuk menyatakan simbol yang berkaitan dengan serangkaian proses yang dilakukan. Berikut beberapa yang termasuk ke dalam simbol proses. Adapun simbol proses yang berbentuk persegi panjang, namanya processing, digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan dalam komputer. Adapun manual operating, digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada decision, dia berbentuk seperti layang-layang, digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Adapun predefined,
proses, yaitu digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang atau akan dilakukan dengan memberikan harga awal. Selanjutnya ada terminal. Terminal ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri program. Ada lagi symbol offline storage. Ini simbol segitiga terbalik. Ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa data akan disimpan ke media tertentu. Adapun simbol manual input digunakan untuk menginput data secara manual dengan keyboard. Ketiga, ada simbol I/O atau input-output. Nah, simbol ini termasuk ke dalam bagian input-output berkaitan dengan masukan dan keluaran. Adapun simbolnya sebagai berikut. Nah, input-output digunakan untuk menyatakan input-output tanpa melihat jenisnya. Selanjutnya ada simbol punch card, yaitu digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran berasal dari card. Ada lagi simbol disk storage, yaitu digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran berasal dari disk. Ada simbol magnetic tape, yaitu digunakan untuk menyatakan masukan keluaran yang berasal dari pita magnetis. Ada lagi simbol dokumen. Nah, ini digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen. Ada simbol display yang digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor. Adapun pada flowchart kali ini, pada contoh flowchart bisnis, di sini saya akan membawakan studi kasus pada CV Beston Indonesia. Nah, flowchart bisnisnya yaitu tentang sistem penjualan ekspor-impor CV Beston. CV Beston itu merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai macam jenis produk batu alam. Berdasarkan jenis produk batu alam yang dihasilkan oleh produk ini merupakan produk asli yang diciptakan oleh perusahaan dan tidak dijual oleh perusahaan lain. Nah, singkatnya, sistem penjualannya itu meliputi dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan ekspor, biasanya meliputi faktor perdagangan, kedua ada faktor blending, ketiga ada daftar pengapakan, packing list, keempat ada weight note. Weight note itu adalah nota timbangan. Kelima ada measure list, yaitu daftar publikasi atau daftar yang berisi ukuran. Selanjutnya ada tes sertifikat, adalah data pernyataan yang dibuat oleh Balai Penelitian. Ada lagi Certificate of Origin, yaitu surat keterangan negara asal dari surat keterangan yang menyatakan asal barang tersebut. Pertama itu adalah tempat dimulainya flowchart itu. Selanjutnya akan diarahkan tentang menerima order dari buyer. Menerima order dari buyer akan diteruskan menjadi purchase order. Purchase order ini akan diteruskan dengan menganalisis kelayakan kredit dengan disimbolkan dengan manual operation yang tadi, yaitu pengolahan yang tidak dilakukan dengan komputer. Adapun diteruskan kembali dengan simbol ketupat, yaitu dikonfirmasinya tidak atau iyanya kepada pelanggan dalam pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya diteruskan kembali, yaitu ada simbol dokumen. Ini dokumen akan di-input dalam bentuk kertas atau di-input dalam bentuk komputer. Selanjutnya, pada simbol connecting nomor 2 dan nomor 1 ini akan dimasukkan ke dalam sales contract. Ini dokumennya berupa kertas. Selanjutnya diteruskan menjadi manual operation, membuat kesepakatan dengan buyer. Ada lagi diteruskan kembali, akan diberikan kertas berupa dokumen, yaitu sales contract yang telah disahkan. Bawahnya ada simbol penghubung, simbol konektor seperti biasa, yaitu simbol keluar masuk atau penyambung proses pada lembar yang berbeda. Nah, pada saat bagian personalia dan administrasi, simbol purchase order ini dokumennya berbentuk sebagai kertas dan akan membuat SC. SC itu sales contract. Sales contract akan diteruskan sebagai dokumen SC lagi. SC itu adalah sales contract yang telah disahkan menjadi purchase order, akan disambungkan lagi di konektor pada SC yang telah disahkan, ini SC bintang.
Disambungkan lagi selanjutnya yaitu membuat SPP. SPP itu adalah surat perintah produksi. SPP akan diterbitkan menjadi 3 dokumen, 3 lembar dokumen. Yang pertama, lembar pertama adalah SPP. SPP surat perintah produksi sebanyak 2 lembar. Selanjutnya ada SC yaitu sales kontrak yang telah disahkan. Di sini ada logo lingkaran, yaitu logo konektor simbol sebagai keluar masuk atau penyambung pada lembar yang sama. Di sini selanjutnya ada SC juga, SC sebanyak 2 rangkap lembar. Ini sales kontrak yang telah disahkan akan difotokopi sebagai tembusan SC atau sales kontrak. Akan dibuatkan dokumen lagi, SC pagar, yaitu sales kontrak yang telah disahkan dan difotokopi sebanyak 2 lembar, dan SC sales kontrak aslinya. Di sini akan diteruskan lagi, dokumen yang telah disahkan, sales kontrak yang telah disahkan dan difotokopi akan dibuatkan SI-nya adalah shipping instruction. Shipping instruction ini dimasukkan ke dalam penyimpanan dokumen sebanyak 2 lembar dan SC pagar. SC pagar ini sales kontrak yang telah disahkan dan kemudian difotokopi. Selanjutnya, pada simbol ini, simbol arsip T ini berdasarkan tanggal biasanya, diteruskan menjadi dokumen surat jalan sebanyak 2 lembar, diarsip dengan format sesuai tanggal. Ada lagi dibuatkan dokumen SI itu shipping instruction sebanyak 2 lembar dan akan disimpan biasanya berdasarkan tanggal. Manajer produksi pada bagian ini akan menerima SPP 1 dan SPP 2. SPP 1, SPP 2, SPP adalah surat perintah produksi. Selanjutnya akan membuat manual pengolahan yang tidak dilakukan dengan komputer, menyalin SPP ke buku produksi. Akan melakukan penginputan lagi, melakukan pembagian tugas produksi. Selanjutnya akan penginputan data dalam bentuk kertas, di sini SPP 1, SPP 2, surat perintah produksi. Nah, simbol lingkaran ini, yang nomor 6 adalah simbol penyambung dalam satu kertas. Setelahnya akan melakukan pengerjaan. Nah, di sini simbol N biasanya akan disimpan dalam bentuk angka, berdasarkan urutan angka. Sehabis itu, yaitu menyerahkan pesanan buyer ke bagian pengawas gudang, bahan baku. Pada bagian pengawas gudang dan bahan baku, di sini yaitu menerima pesanan buyer. Dokumennya akan dibuatkan secara manual, mengisi kartu gudang barang jadi. Selanjutnya akan diteruskan menjadi kartu gudang barang jadi dan diarsip berdasarkan A. A itu biasanya dengan berurutan alfabet. Nah, SC pagar dalam hal ini, yaitu sales kontrak yang telah disahkan kemudian difotokopi, akan dipersiapkan untuk melakukan penyiapan pesanan buyer. Ini adalah pengerjaan yang tanpa melakukan input komputer, menyerahkan pesanan buyer ke bagian delivery control. Selanjutnya mengisi kartu gudang barang jadi. Selanjutnya membuat kartu gudang barang jadi. Akan disimpan berdasarkan abjad. SC pagar ini sales kontrak yang telah difotokopi akan disimpan juga berdasarkan T. T itu tanggal. Pre-delivery control, yaitu SC pagar 2. SC pagar ini sales kontrak yang telah difotokopi akan memeriksa kualitas dan kesesuaian pesanan barang yang telah disiapkan oleh gudang. Nah, simbol segitiga ini atau simbol ketupat ini adalah simbol decision, yaitu pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di sini pemilihan kondisi yang ada yaitu konfirmasi ke pengawas gudang dan bahan baku. Selanjutnya adalah manual operation, seperti biasanya tanpa input komputer, menyerahkan pesanan buyer ke bagian muat. Adapun SC di sini simbol dokumen akan disimpan, penginputannya yaitu berbentuk kertas SC, sales kontrak yang telah disahkan berbentuk fotokopi. Pada bagian muat, di sini ada SC2, sales kontrak yang telah difotokopi. Selanjutnya melakukan manual pengerjaan, mengemas pesanan buyer ke peti kemas, akan dilanjutkan dengan terbitnya dokumen SC2 yang telah difotokopi, sales kontrak.
SI di sini adalah shipping instruction. Dokumennya akan diteruskan sehingga menuntun untuk melakukan pengerjaan tanpa menginput komputer, yaitu mengangkut pesanan bayar ke kontainer milik EMKL. MKL itu adalah ekspedisi muatan kapal laut. Setelah itu melakukan penginputan, yaitu shipping instruction. Pada bagian pengawas delivery, shipping instruction tadi diinput dan menghubungi MKL, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara manual. Di sini ada kondisi di mana ditandakan dengan belah ketupat atau kondisi dengan pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di sini konfirmasi EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, menerima surat EMKL. Selanjutnya, menugaskan bagian muat untuk mengangkut pesanan buyer ke kontainer milik EMKL, ekspedisi muatan kapal laut tadi. Selanjutnya, melakukan input dokumen, yaitu SI yang pertama, shipping instruction, dan surat jalan untuk yang kedua. Pada bagian keuangan, di sini SC, agar atau sales contract yang telah disahkan, akan membuat manual operation, yaitu membuat CLI dan PL. CLI itu adalah commercial invoice, PL adalah packing list. Nah, ini yang akan masing-masing di-input sebanyak dua rangkap, yaitu sales contract yang telah disahkan 2 rangkap. Packing commercial list-nya ada di 1 rangkap dan 2 rangkap, packing list-nya ada 1 rangkap dan 2 rangkap. Setelah itu akan disimpan dalam folder T, biasanya itu T berdasarkan tanggal. Pada bagian akuntansi, yaitu menerima tembusan BL, CO, dan sertifikat fumigasi. Akan melakukan penginputan BL, sertifikat fumigasi, dan COO. BL itu adalah Billing of Landing, Certificate of Origin, dan sertifikat fumigasi. Dari perusahaan jasa eksportir menerima tembusan pajak CLI, PL, dan PEB. Ini masing-masing diinput dalam 2 rangkap, yaitu pajak ekspor, PEB. PEB itu pemberitahuan barang ekspor, dan PL, packing list dengan perusahaan jasa ekspor, serta CLI, dan serta CI. CI itu adalah commercial invoice. Selanjutnya akan disimpan dalam format M, yaitu number. Pada bagian akuntansi juga, itu membuat jurnal umum. CI itu tadi akan dibuat jurnal umum. Selanjutnya, jurnal umum akan disimpan dalam folder T berdasarkan tanggal. Adapun PL, packing list, yang telah dicap dengan nama perusahaan eksportir, yaitu membuat laporan penjualan. PL ini akan dibuat laporan penjualan sampai dengan selesai dan akan disimpan dengan folder T. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis di atas bahwa CV Bestone di Indonesia adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan transaksi penjualan ekspor dengan cukup kompleks. Hal ini dapat dibuktikan dengan flowchart yang cukup rumit dan panjang. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.